Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat malam juga yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah melalui live streaming. Selamat malam, shalom. Kami bersyukur malam hari ini, mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan satukan hati kita, kita akan menyembah dan memuji Tuhan. Malam hari ini adalah malam yang spesial. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kasih dan anugerah-Mu. Malam hari ini Tuhan kami akan rindu terus memuji tinggikan Engkau. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami terus masuk di dalam hadirat-Mu malam hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada bersama dengan kami. Kuasai hati pikiran kami, kuasai ruangan ini Tuhan. Kuduskan kami Bapa. Kami izinkan hanya Roh Kudus yang berkarya malam hari ini. Terima kasih Allah Roh Kudus. Lawat setiap kami Bapa. Urapi setiap kami. Terima kasih Bapa. Pimpin ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan kepada akhirnya. Kami menyerahkan waktu-waktu yang ada ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus. Kami naikkan segala puji syukur kami. Haleluya. Ya Allah masuk. Ya Allah masuk. Kudus penuhi kami. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Katakan Roh yang kudus jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari Bapak Ibu pujikan pujian ini lebih lagi. Bawa hatimu kepada Tuhan malam hari ini. Bawa aku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi, menikmati kemuliaan-Mu. Penuhi kami.
malam hari ini ada kuasa-Mu nyata. Jamah setiap kami Roh Kudus, merapi setiap kami. Roh-Mu yang sanggup mengubahkan kami, Roh-Mu yang sanggup menuntun kami. Inilah kami Tuhan, inilah kami Tuhan Yesus. Kami rindu pengurapan-Mu nyata atas kami. Penuhi kami Yesus, penuhi kami Roh Kudus. Yang kudus, jamah kami Tuhan, jamahlah jiwaku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Penuhi kami Roh Kudus. Kami mau buka hati kami malam hari ini. Biarlah Roh-Mu terus membakar kami. Menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Katakan Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku,
Saudara-saudari yang bisa berbahasa lidah, bebaskan rohmu malam hari ini. Naikkan syukur kepada Tuhan. Kora masuk ya la masuk ya la sikina ya la ya la ya la. Ya la la sikina la masia la bara bara bara. Aku buka hati kami Tuhan, kami buka hati kami, kami terima urapan-Mu. Ora sopiara la basikiara la wala 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 wala, shana yara la wala 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 masu, sikina yara la wala 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 wala. Masih tetap dalam hadirat Tuhan. Perlahan Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Kiara la basuku yara la wala wala wala, sikina yara la wala 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 masu. Haleluya, Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah. Biarlah malam hari ini Tuhan, hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Curah hadirat-Mu Tuhan buat setiap kami Tuhan. Kau melawat setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Engkau yang kami tinggikan malam hari ini Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kudus
kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus buat lawatanmu malam hari ini. Malam hari ini Tuhan kami mau bersorak-sorai lebih lagi di hadapan-Mu. Berikan roh sukacita buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang bersukacita bersama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita mau bertepuk tangan buat Allah kita. Kita mau bergandengan tangan untuk Raja kita, Allah di atas segala raja. Haleluya. Satukan hati kami Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu.
hari ini. Amin. Biarlah roh itu tercurah atas kita malam hari ini. Kita persiapkan hati kita. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah menaikkan pujian-pujian kami. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Malam hari ini kami rindu Tuhan Yesus. Terus Kau urapi kami, bakar roh kami Tuhan. Sehingga kami terus berjalan seturut akan kehendak-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan firman-Mu. Urapi setiap kami Bapa. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Inginku redung kesejukan air hidupmu Tuhan. Penuhi kami Tuhan malam hari ini. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai
adalah segalanya Tuhan bagi kami. Dan pada saat malam hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk mendapatkan lawatan-Mu Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Ajari kami untuk kami boleh dengan konsentrasi mendengarkan firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman. Amin. Silakan duduk. Salam saudara-saudara. Pada malam hari ini saya akan sedikit share ya, akan berbagi tentang makna dari tercurahnya Roh Kudus di dalam hidup kita. Mungkin tolong dipersiapkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai yang keempat. Pencurahan Roh Kudus merupakan suatu peristiwa yang penting dan bersejarah di dalam perkembangan Kristen di dunia ini. Gereja Tuhan yang diawali dari 12 orang berlanjut menjadi 120 orang dan berkembang menjadi 3.000 jiwa. Kemudian terus berkembang ke seluruh dunia. Tidak terlepas dari hal itu. Peristiwa bersejarah ini terjadi karena apa? Karena pencurahan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus yang dicurahkan kepada dunia dan khususnya yang dialami oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus merupakan suatu fenomena yang tidak berujung. Maksudnya bahwa akan ada setiap orang yang akan tampil bersaksi dan dengan berani karena adanya dorongan dari Roh Kudus. Bahkan orang yang dipakai Tuhan akan memanifestasikan kuasa Roh Kudus, adanya penyembuhan ilahi, adanya pengusiran setan. Nah saudara, fenomena yang hebat hari ini akan terus dilihat oleh banyak orang, banyak mata sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Banyak orang pastinya akan mengalami lawatan Tuhan secara individu. Akar dari fenomena ini, saya ulangi kembali, berawal dari pencurahan Roh Kudus seperti pada malam hari ini. Dengan kata lain, jika tidak ada peristiwa pencurahan Roh Kudus, maka fenomena yang dahsyat tidak akan pernah terjadi. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ke 4. Akan saya bacakan untuk saudara-saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita merayakan dan memperingati pencurahan Roh Kudus, memang itu adalah sudah sepantasnya. Supaya Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari tambah kuat dan tambah kuat. Jadi perayaan ini juga untuk mengingatkan kita semua, supaya kita itu berjalan menurut kehendak Bapa di surga melalui pimpinan Roh Kudus. Ada bahasa Jawa yang berkata demikian. The Holy Spirit was made available to all who believe in Jesus. Yang artinya, siapa saja yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Dimanapun kita berada, Dia akan memimpin kita, menolong kita, bahkan memberikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, dan memberkati kita. Orang yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus
dan menerimanya dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupannya, maka dia akan harus lebih lagi belajar dan memahami. Dan pada malam hari ini saya mengajak saudara-saudara belajar mengapa Roh Kudus itu menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan orang percaya. Di sini akan saya bagi di dalam 4 hal yang bisa kita pelajari dari sini. Yang pertama, kalau Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, maka kita seharusnya tidak hidup di dalam kedagingan. Mungkin minta tolong dibacakan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Di sini dijelaskan bahwa orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat dan ditandai dengan menerima Roh Kudus di dalam hidupnya, maka ia tidak lagi dipenuhi dengan kedagingan, melainkan hidup di dalam roh. Jika kita mengatakan Roh Allah tinggal di dalam hati kita, tetapi kita masih hidup di dalam kedagingan, kita itu adalah seorang pembohong yang besar, saudara. Memang kita hidup di dalam dunia, tetapi kita tidak boleh keduniawian. Kita hidup di dalam kebaikan Tuhan, tetapi berkat Tuhan seharusnya tidak membuat kita itu jauh dari Tuhan. Kalau diberkati oleh Tuhan, seharusnya semakin dekat dengan Tuhan. Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, juga ia pasti bisa menjaga kata-katanya, bahkan tindakannya. Ini sebenarnya adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kita. Contoh saya, kehidupan saya setiap hari di pabrik, ketemu dengan 1.300 orang yang pekerjaannya juga dalam kondisi yang panas. Karena memang perusahaan kami, perusahaan yang bergerak di dalam, yang bahan bakunya timah, jadi banyak oven. Sedikit saja salah ngomongan, itu sudah memicu kata-kata kebun binatang mulai dari A sampai Z. Itu adalah suatu hal yang wajar bagi mereka. Tapi bagi kita, itu adalah sesuatu yang harus kita jaga-jaga. Jangan sampai keluar hal itu. Saudara dikasih Tuhan, kita bukan milik Kristus kalau kita tidak hidup di dalam Roh Kudus. Ini sangat penting sekali, saudara. Tolong camkan hal ini. So, we cannot belong to Christ without the Holy Spirit. Saya dan Anda tidak menjadi milik Kristus tanpa Roh Kudus itu sendiri. Itu adalah poin yang pertama. Poin yang kedua, bahwa makna hidup di dalam Roh Kudus adalah kita mengikatkan diri pada Tuhan dan terikat oleh Roh Kudus. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Without the Holy Spirit, tanpa Roh Kudus itu, kita tidak akan bisa kemana-mana. Kita harus mengikut sertakan Dia, dalam hal ini Roh Kudus, kemanapun kita pergi. Dimanapun kita berada, Roh itu harus ada. Saya yakin
dan percaya. Orang yang mengikatkan dirinya pada Roh Kudus, hidupnya pasti berhasil dan beruntung. Kemanapun ia pergi, pasti ada keterangan. Sebaliknya, jika kedagingan yang lebih kuat, maka kita tidak suka diatur. Itu yang pertama. Kita tidak suka dinasihati. Kita tidak suka diberitahu. Bahkan sebisa mungkin meninggalkan dan menjauhkan diri dari Roh Kudus. Saya punya kesaksian, saudara. Ketika Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, tenang. Mungkin sudah disaksikan beberapa kali, terutama beberapa hari yang kemarin. Saat itu kita lagi meeting di kantor. Kita bahas masalah ada order yang begitu banyak, sedangkan kapasitas kita tidak mencukupi. Jadi kita apa yang harus kita lakukan? Saat itu kan saya lagi meeting, direktur sama kadif sama saya. Bagaimana planning kita ke depan dengan orang yang terbatas, sedangkan kita harus kejar tayang. Kita belum bikin dari awal, tetapi tanggal pengiriman sudah ada. Kapalnya sudah disiapkan. Wow, itu luar biasa. Nah, pada saat lagi bingung seperti itu, saya dapat telepon dari istri saya. Yang apa? Loh, kamu toh pakai teleponnya Mbak Is toh, ada apa? Teleponmu mana? HP-mu mana? HP ku hilang, jelek gitu ya. Di saat stres di masalah kerjaan, ada berita seperti itu. Pusing saya, langsung ngeblank. Pikiran saya tadi, saya itu punya ide. Harus bagaimana memplanning kerjaan ini. Hilang, saudara. Direktur saya cuma bilang gini, oh Ton, bojoku HP ini hilang. Ya apa Pak? Yowis mulio. Cuma bilang gitu toh. Yowis mulio. Karena percuma aku ngomong karo kon gak konsentrasi. Rapatnya ditunda menisu. Yo. Saya cuma telepon yang, apa yang hilang? Dompet. Hah? Saya langsung kaget dompet. HP-mu mau derek jero dompet ta? Iya ya. Walah. Di dompet itu ada sesuatu yang menurut saya sangat berharga. Ada STNK, ada ATM gajian saya di situ, ada ATM istri saya sama-sama BCA, dan ada BTN. Disitulah ada dana yang paling gede, dana untuk pembangunan. Uangnya nggak uang kecil, tapi uang besar. Hari Kamis lagi, mau diblokir, juga libur semua, saya juga bingung. Saya itu langsung pulang menuju gereja ini, nggak kepikiran. Tas, laptop, ya tak biarin aja di meja. Ya gitulah. Tapi sampai di sini puji Tuhan, saya diingatkan, saya lihat wajah istri saya tenang, nggak bingung, nggak kayak orang yang kehilangan gitu, nggak bingung. Karena teman-teman kita semua support. Saya yakin teman-teman, terutama Ibu Gembala dan Pak Gembala, penuh dengan Roh Kudus memberikan support. Sudah, nggak usah bingung. Itulah Roh Kudus, saya percaya Roh Kudus bekerja di situ. Ketika saya datang di sini dengan segala pikiran kecamuk, ketika berkumpul dengan orang-orang yang support ini, yang mengandalkan Tuhan, saya menjadi tenang. Saya cuma mikir gini, walah ketemu. Bu Gembala, Pak Gembala, Mbak Is, Pak Sambo, semua bilang, Mas Ilham juga bilang, walah, tidak usah bingung, pasti ketemu. Disitulah, saudara, Roh Kudus itu menaungi kita. Dompet dan segala isinya itu yang hilang, bisa kembali, singkat cerita. Walaupun HP itu sudah dibawa ke counter, tapi Tuhan akan beri jalan. Tuhan tidak pernah membuat anaknya itu menderita. Satu hal lagi yang saya istilahnya gumun ya. HP itu, juga dompet itu dibuang di pinggir jalan. 3 jam lebih.
Harusnya semua orang yang lewat itu tahu. Tapi kelihatan kalau HP sama kelihatan kan HP-nya warna biru gitu. Kelihatan sekali di jalan. Tapi tidak ada yang ngambil, seperti ditutupi gitu loh. Itu adalah kesaksian hidup saya yang benar-benar luar biasa. Tuhan campur tangan dalam kehidupan orang-orang yang mengandalkan Dia. Roh Kudus akan menaungi setiap apapun yang dikerjakan. Saudara-saudara, itu adalah poin yang kedua, bahwa Roh Kudus, bahwa makna hidup di dalam Roh Kudus adalah mengikatkan diri pada Tuhan dan terikat oleh Roh Kudus. Poin yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah, kita tidak bisa diangkat menjadi anak-anak Allah yang hidup tanpa Roh Kudus. Ini penting sekali, saudara. Mari kita baca di dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-6 dan ke-7. Oke. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Firman ini sangat jelas sekali menerangkan bahwa kita adalah ahli warisnya. Dan hanya bisa terjadi kalau kita menjadi anak-anaknya. Sekali lagi, hanya bisa ketika kita menjadi anak-anaknya. Sebab bagaimana mungkin kita bisa menerima warisan janji itu tanpa menjadi anak Tuhan? Tidak mungkin. Hukum dunia pun sekarang, itu pun berbicara seperti ini. Hanya yang dapat warisan adalah anak. Orang tua memberikan warisan ke anak. Tidak mungkin orang tua memberikan warisan ke tetangga. Kita bukan lagi menjadi hamba dosa, saudara-saudara. Jadi, jangan berbuat dosa lagi. Walau kita memang terbatas dan tidak luput dari kekurangan, tetapi tidak mesti bahwa hidup kita itu selalu ditambahi dengan dosa. Perlu diketahui, dosa adalah melanggar firman Tuhan. Dan kekurangan bukan melanggar firman, sebab manusia itu adalah terbatas. Karena itu, kita bukan menjadi Yesus untuk saat ini, tetapi semakin serupa seperti Yesus. Karena anak pasti akan menjadikan sama tabiatnya dengan orang tuanya. Jadi, sekali lagi, kita bukan menjadi Yesus, tetapi kita harus menjadi semakin serupa seperti Yesus. Jadi ini saudara-saudara yang harus kita tekankan. Ya, kita harus tekankan bahwa hidup kita semakin hari harus semakin serupa dengan Yesus. Jujur, dalam satu ruangan kerja saya, kebetulan kita bertiga itu orang-orang Kristen, terutama kadif saya. Kadif saya itu selalu ngomong, Ton, urip iku abot. Tapi apapun yang terjadi, kita harus sama dan menjadi serupa dengan Yesus. Maka nih, cara kepemimpinan kita nih di pabrik iki harus kita rubah. Contohnya, ayo dicontoh Tuhan Yesus. Dia tuh selalu ngomongi saya seperti itu. Kalau di dunia,
Pimpinan itu selalu di atas, seperti piramida di atas, semua orang menghormati. Tapi pemimpinan kita harus kita balik, piramida terbalik. Walaupun kita kerja, kita juga harus pelayanan di sini. Itu nasihatnya dia. Justru kita yang posisi berada di atas harus ada di bawah. Makanya saudara, saat ini kita punya banyak teman. Justru orang-orang itu tidak takut dengan kita, tapi sungkan. Ketika kita lewat, mereka tahu diri sendiri. Nah, dan banyak omongan, beda ya pimpinan kita itu, itulah. Kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, ada pepatah bilang gini, we cannot be adopted as His children without His Spirit. Yang artinya bahwa kita tidak akan pernah diadopsi, diangkat menjadi anaknya tanpa Roh Kudus. Kita diangkat menjadi anak, bukan menjadi hamba dosa lagi. Kita mendapatkan kedudukan di surga. Dan kita juga menerima warisan yang besar, keselamatan dan berkat dari Tuhan. Jadi betapa di sini pentingnya sebuah Roh Kudus. Baik di muka bumi ini maupun di mana dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bagaimana mungkin kita bisa hidup tanpa Roh Kudus? Jika kita belum menjadi ahli warisnya. Mungkin karena kita masih hidup di dalam perhambaan dosa. Tidak bisa menerima Yesus secara utuh. Dan tidak bisa menerima Roh Kudus. Jadi betapa pentingnya Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Yang keempat, yang terakhir. Kita tidak bisa ada dalam satu tubuh Kristus tanpa Roh Kudus. Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12 dan 13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tertarik dengan satu kata di situ, dengan kata minum. Nah, minum itu berbicara tentang kehidupan. Jika kita tidak minum, ataupun minum hanya pada saat dahaga saja. Rasanya lo gak karu-karuan. Apalagi hidup tanpa Roh Kudus. Betapa keringnya hidup kita. Roh Kudus pun yang mempersatukan kita secara demikian rupa. Ya, dari latar belakang apapun, dari suku apapun, dari suku yang berbeda-beda. Tetapi Roh Kudus ya yang menyatukan kita. Sehingga tidak ada perbedaan di antara kita. Saya dan Anda tidak bisa ada di dalam satu tubuh Kristus tanpa Roh Kudus yang menyatukan kita dan menerima baptisan Roh Kudus. Jadi, mari saudara, hari ini kita harus bersuka cita karena Tuhan sudah menganugerahkan Roh-Nya yang sempurna. Saya undang pemain musik. Sekali lagi akan saya ulangi bahwa ada 4 poin yang harus kita perhatikan dalam hal ini. Mengapa Roh Kudus menjadi bagian penting dalam kehidupan orang yang percaya?
Yang pertama adalah, mari pemain musik, saya silakan. Kalau Roh Allah tinggal di dalam hidup kita, maka seharusnya kita tidak di dalam kedagingan. Poin yang kedua, bahwa makna hidup dalam Roh Kudus adalah kita mengikatkan diri pada Tuhan dan kita harus terikat oleh Roh Kudus. Poin yang ketiga, kita tidak bisa diangkat menjadi anak-anak Allah yang hidup tanpa Roh Kudus. Yang terakhir, kita tidak bisa menjadi satu roh. Kita tidak bisa di dalam satu tubuh Kristus tanpa Roh Kudus. Pertanyaan yang terakhir, saudara-saudara. Sudahkah Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita masing-masing? Pikirkan itu. Karena hidup Anda, hidup saya, hanya tergantung oleh Roh Kudus. Jangan sia-siakan malam ini. Roh Kudus hadir di tempat ini. Jangan sia-siakan. Mari saya undang berdiri.
saja dengan lembut. Kita renungkan firman tadi. Kita telah diangkat menjadi anak yang berhak atas ahli waris kerajaan surga. Engkau harus dipenuhi oleh Roh Kudus untuk menjaga warisan yang sudah diberikan kepadamu. Ketika pertama kali menerima mungkin itu mudah, tetapi menjaga warisan itu dari hari ke hari tidaklah mudah. Seringkali engkau terpleset, seringkali engkau jatuh, seringkali engkau dengan mudah mengingkari Roh Kudus. Tapi jangan sampai mendukakan hati Roh Kudus. Ketika engkau mendukakan hati Roh Kudus, dia sangat-sangat terluka. Karena Roh Kudus itu satu pribadi. Dan dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Mari masing-masing mengkoreksi diri. Kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Minta koreksi dari Tuhan. Minta ditegur Tuhan sendiri. Karena Roh Kudus itu lebih dekat daripada pakaianmu. Dan ia berkata-kata. Tetapi seringkali engkau menolak kata-katanya. Seringkali engkau mengesampingkan kata-katanya. Seringkali engkau tidak menghiraukan kata-katanya. Ia berduka. Kiara lapakata karamasik. Mari rendahkan dirimu. Berkata-katalah pada Roh Kudus. Ampuni kami, Roh Kudus. Ampuni kami ketika kami mendukakan hati-Mu. Kita karamasya takaram. Ampuni kami ketika kami menjadi kurang percaya. Ampuni kami seringkali kami bebal. Ampuni kami seringkali kami suka hati sendiri. Seringkali kami tidak taat kepadamu. Sekarang apa kata karamasya takaramaramas. Engkau menghendaki kami tidak ada yang binasa. Tidak seorang pun yang Kau kehendaki untuk binasa. Melainkan kami semua supaya selamat. Kami supaya diselamatkan. Karena itu berikan keberanian pada setiap kami untuk memberitakan kabar baik ini. Yesus telah mati buat semua orang. Dan Yesus mati karena membawa dosa umat manusia untuk ditebus dan memberikan bayaran itu kepada Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Seharusnya kami yang mati, tetapi kami diberi hidup. Ketika kami haus, kami diberi air kehidupan. Ketika kami sakit, Engkau menyembuhkan. Ketika kami miskin, melarat, buta, telanjang, Engkau memberikan kasih-Mu buat kami. Engkau memperkaya kami. Engkau membuat mata kami melihat. Engkau memberi pakaian bahkan jubah buat kami. Supaya kami menjadi hidup dan dimuliakan. Sekarang lama-lama
Mari sembah dengan pelan-pelan. Sembah dengan pelan-pelan. Ambil waktu sejenak. Saudara bisa duduk. Saudara bisa berdiri. Mari bersekutu dengan Dia. Malam hari ini jangan lewatkan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu ya Roh Kudus. Engkau telah berkata-kata buat setiap kami. Sikinana ya Roh Kudus. Sikarala kata-kata. Yang sakit di bahunya Tuhan menyembuhkan malam hari ini. Pegang bahumu. Sikinana ya Roh Kudus. Pegang bahumu dengan tangan yang enggak sakit. Roh Kudus, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang membebat, Engkau yang mengulas sehingga tangan itu tidak sakit lagi. Ada seseorang yang menyesal begitu dalam segala peristiwa di dalam kehidupannya. Roh Kudus berkata, jangan menyesali apa yang sudah berlalu, tetapi berangkatlah untuk maju ke depan, meninggalkan kesalahan-kesalahan yang lalu. Berharap Roh Kudus menolong dan memimpinmu sehingga engkau tidak melakukan kesalahan lagi. Kita masyana kaya masih ini ya masih. Inara namasyane.
Ada yang menginginkan pekerjaan yang baik. Pekerjaan itu sebetulnya akan diberikan padanya. Sikitengkara buku siana kara masikitene. Sikara para. Tapi persoalannya adalah engkau perlu kerendahan hati untuk menerima pekerjaan itu. Mungkin kelihatannya pekerjaan itu hina, sepele, tidak cocok sama kepandaianmu, tidak cocok sama apa pengalamanmu. Tetapi Tuhan mau engkau memiliki kerendahan hati. Kurang makasih kini, terimalah pekerjaan itu. Bukankah Allah sanggup membalikkan yang jelek menjadi baik? Allah sanggup membalikkan telapak tangan hanya dalam sekejap. Tuhan mau lihat kerendahan hatimu. Syukurin akaya masyana kaya masy. Sikin kaya masyikin. Sikara para. Ada seorang istri yang memandang rendah suaminya. Kita karamasya karamasyiki. Kuramakarisya rakayara. Mengapa suaminya tidak seperti dulu? Ketika ia layak untuk dibanggakan. Tetapi sekarang keadaan jauh berbeda. Tuhan mengingatkan Sarah tidak memandang rendah Abraham. Dia berkata Abraham itu tuannya. Meskipun Abraham melakukan banyak kesalahan dalam kehidupan Sarah, tetapi ia taat dan patuh padanya. Contohlah teladan Sarah. Kalau engkau mau hidupmu diberkati, kalau engkau mau hidupmu dipulihkan, kalau engkau mau hidupmu makin sukses seperti Bapak Abraham. Ada anak-anak yang selalu berbantah-bantahan dengan orang tuanya. Hari ini bertobatlah. Karena kalau tidak ada orang tuamu, engkau pun tidak ada. Ketika engkau menghormati orang tuamu, maka keadaanmu akan baik, akan panjang umurmu, dan berkat Tuhan akan melimpah dalam hidupmu. Senangkanlah hati orang tuamu. Ubahlah hatimu, lembutkanlah hatimu. Ada seorang anak yang merindukan masuk ke perguruan tinggi. Sekarang apakah yang terbaik? Dan ia sudah diterima. Sekarang apakah Tuhan berpesan jangan sombong. Karena di sanalah engkau akan digembleng di tempat. Dan yang terutama adalah engkau tidak boleh runtuh imanmu. Karena Tuhan mengutus engkau seperti domba ke tengah serigala. Mungkin engkau mengalami pembulian, engkau mengalami hal-hal yang negatif, tetapi tetaplah bertahan karena Yesus Immanuel menyertai engkau. Mari pelan-pelan angkat kedua belah tangan. Mari Roh Kudus penuhi kami, urapi kami,
Urapi kami, mari minta kepenuhan Roh Kudus supaya besok ada api di tempat ini yang membakar, membakar dosa, membakar segala kesalahan, membakar segala kebangkrutan, membakar kesakitan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Terimalah berkat, kasih, sukacita, damai, sejahtera yang melampaui segala akal. Mulai malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Yang percaya diberkati luar biasa, katakan bersama-sama amin, amin, amin. Selamat malam. Sampai ketemu besok jam 7 malam.